Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Marviana Sabella, Muhammad Garadi Wicaksono, Novi Triutami, dan Wulan Handayani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab penagihan pajak dengan surat paksa. Yang pertama yaitu dasar hukum dan pengertian. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kedua yaitu pengertiannya. Penanggung pajak merupakan orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penau seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Yang ketiga, biaya penagihan pajak merupakan biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Selanjutnya yaitu tentang pejabat dan jurusita pajak. Pejabat merupakan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Jurusita pajak merupakan pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Tugas jurusita pajak diantaranya: yang pertama, melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Yang kedua, memberitahukan surat paksa. Yang ketiga, melaksanakan penugasan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Yang keempat, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Yang berikutnya, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila: yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua, penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki dan dikuasainya, atau melakukan perubahan dalam bentuk lainnya. Selanjutnya, surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa sekurang-kurangnya meliputi: 1. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. 2. Dasar penagihan. 3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar. Surat paksa diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran ataupun surat peringatan. 2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. 3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada 1. Penanggung pajak, 2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. 3. Salah satu ahli waris atau pelaksanaan wasiat yang mengurung harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya belum terbagi. 4. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya telah dibagi, surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada 1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal. 2. Pegawai tetap di tempat badan usaha. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan. Sedangkan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa kepada orang atau badan dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Selanjutnya, penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka 2x24 setelah surat paksa diberitahukan, pejabat penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa yang dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah 1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya. 2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan ke depan beserta alat keperluan memasak. 3. Perlengkapan yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara. 4. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan, pekerjaan, atau yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. 5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah tidak lebih dari 20 juta. Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah. 6. Peralatan penyandang disabilitas yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Penjualan lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang di media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak 2 kali. Hasil lelang dipergunakan dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam penjualan lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang dan secara tidak lelang ditambah 1% dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak 50.000 untuk setiap pemberitahuan surat paksa dan 100.000 untuk setiap pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang akan diberhentikan oleh pejabat walaupun barang yang dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
Pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan adalah karangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk kekuatan dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang sekurang-kurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Masa penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilu. Selanjutnya, gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa. Surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat dilakukan kepada pengadilan pajak. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemilihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak 5 juta. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Kepala Daerah. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa. Surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang dilaksanakan. Selanjutnya, permohonan pembetulan atau penggantian. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh pejabat. Dalam hal permohonan ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula. Selanjutnya, ketentuan pidana. Penanggung pajak dilarang 1. Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita. 2. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. 3. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu. 4. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acak pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan. Penanggung pajak yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh jurusita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak 10 juta. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.